Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Hai Sobat Pejuang PPPK tahun 2023. Kali ini Eldita akan membahas terkait preservasi vs restorasi arsip. Materi ini didasarkan pada kisi-kisi Permenpan RB tahun 2023. Sebelum Eldita menyampaikan materi, jangan lupa ya like, subscribe, dan tekan tombol lonceng merahnya. Membahas preservasi dengan restorasi, maka kita harus tahu dulu tentang pengertiannya. Pengertian dari restorasi arsip merupakan upaya penyelamatan arsip yang sudah rusak. Proses restorasi ini sedapat mungkin dilakukan agar dapat mengembalikan arsip agar menyerupai bentuk aslinya. Dengan demikian, informasi atau data yang terdapat di dalamnya dapat diselamatkan dan digunakan kembali untuk kepentingan instansi atau perusahaan. Restorasi arsip merupakan cara atau langkah yang digunakan untuk memperbaiki arsip atau dokumen yang telah rusak. Syarat-syarat dilakukan restorasi, yaitu arsip itu ada yang bisa direstorasi dan ada yang tidak bisa direstorasi. Kategori yang bisa direstorasi misalkan arsipnya berupa kertas, terdampak karena bencana. Contohnya kerusakan akibat banjir, gempa bumi, atau juga tanah longsor. Beberapa jenis arsip yang bisa direstorasi misalkan kartu keluarga, ijazah, akta perkawinan, KTP, dan dokumen penting keluarga lainnya. Jenis arsip yang tidak dapat direstorasi, misalkan arsip itu terkena tinta sehingga luntur, atau tulisannya itu rontok sehingga tidak bisa dibaca dan bahkan fisiknya hancur. Cara-cara restoratif banyak sekali. Bisa dilakukan dengan menambal atau menyambung. Menambal dan menyambung itu sama juga dengan lift casting atau lining system. Menambal dan menyambung dilakukan untuk mengisi lubang atau bagian yang hilang pada arsip atau menyatukan kembali arsip yang robek akibat bermacam-macam faktor perusak. Kalau lining itu dicuci apabila bahan arsipnya bukan kertas. Kemudian yang kedua, membersihkan kotoran pada arsip. Itu dilakukan dengan menghilangkan kotoran, jamur, dan faktor lain yang merusak arsip. Untuk menghilangkan noda yang melekat pada kertas dan meninggalkan bekas seperti noda cat, minyak, maka akan digunakan larutan yang namanya benzina. Cara lain untuk restoratif itu bisa dilakukan dengan deasidifikasi atau proses menetralkan asam yang sedang merusak kertas dengan memberi bahan penahan atau buffer. Fungsinya untuk melindungi kertas dari pengaruh asam yang berasal dari luar. Cara restorasi arsip ini hanya dapat menghilangkan noda, bukan memperkuat kertas yang sudah rapuh akibat pengaruh asam. Laminasi arsip, proses melapisi atau menutup satu lembar dokumen di antara dua lembar bahan penguat. Laminasi biasanya digunakan untuk arsip yang sudah parah, rapuh, atau robek. Kalau enkapsulasi itu salah satu cara restorasi arsip dengan menggunakan bahan pelindung untuk menghindarkan dari kerusakan fisik dengan melapisinya melalui plastik polyester dan dibantu penambahan double tape. Selain beberapa cara tersebut, ada pula cara restorasi arsip yang dilakukan terhadap arsip digital. Kalau menggunakan arsip digital itu memerlukan keahlian khusus. Sedangkan preservasi arsip, pengertiannya adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi atau perbaikan bagian arsip yang rusak.
Preservasi ditinjau dari tindakannya terdiri atas preservasi preventif dan kuratif. Sehingga jelas kalau restoratif itu memperbaiki arsip yang rusak, kalau preservasi itu keseluruhan proses. Restorasi masuk di dalam preservasi arsip. Preservasi preventif tadi adalah preservasi yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan arsip melalui penyediaan prasarana dan sarana perlindungan arsip serta metode pemeliharaan arsip. Sedangkan kuratif lebih kepada perbaikan atau perawatan. Kalau preventif tadi pencegahan, kalau kuratif menuju ke perbaikan atau perawatan terhadap arsip yang mulai atau sudah rusak atau kondisinya memburuk sehingga dapat memperpanjang usia arsip. Tindakan preventif ini meliputi yang preventif. A. Semua usaha yang dilakukan untuk mencegah dan memperlambat kerusakan seperti tempat penyimpanan arsip statis yang stabil. B. Prasarana dan sarana yang sesuai. C. Penanganan arsip statis yang baik melalui pengawasan atau inspeksi. D. Pengendalian hama terpadu. E. Setiap fungsi kearsipan melibatkan semua aspek preservasi, dan F. Keamanan dan kebersihan fasilitas arsip statis sehingga terlindungi dari hal-hal yang membahayakan arsip. Sedangkan tindakan preservasi kuratif dilakukan pada arsip statis yang telah mengalami kerusakan dengan cara perbaikan dan perawatan. Metode yang digunakan tergantung dari jenis media dan jenis kerusakan yang terjadi pada arsip statis. Jadi perlakuan perbaikan arsip itu berbeda-beda. Untuk melakukan tindakan preservasi kuratif itu membutuhkan ruang dan peralatan serta pendukung lain sesuai dengan jenis arsip statis yang ditangani. Bagaimana Sobat Pejuang PPPK tahun 2023 lebih paham kan mengenai materi arsiparis atau materi kearsipan? Kali ini cukup sekian dulu video dari Eldita tentang preservasi vs restorasi arsip. Tetap semangat ya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol merahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.